Kran, mulai Kran. Oke, Mir, mulai. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum FS Al-Maki Mesir, Fikran Aulia Afsyah. Kemudian yang sama-sama kita hormati Dewan Penasihat FS Al-Maki Mesir yang berkesempatan hadir. Kemudian senior FS Al-Maki yang baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Mesir atau di mana saja. Kemudian terkhusus kepada pemateri abang kita, senior kita, Bang Yahya, dan juga kepada seluruh peserta seminar terjemahan ini, baik yang menonton, menyaksikan dari Indonesia maupun yang ada di Mesir. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, mulai dari nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kesempatan, terutama nikmat kesehatan. Alhamdulillah, setelah sekitar 7 bulan pandemi corona ini melanda kita masih bisa merasakan kesehatan, masih bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan, walaupun dengan berbagai macam keterbatasan. Alhamdulillah. Dan kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu dan saudara-saudara kita yang terkena musibah ini segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Baik, pada hari ini insya Allah kita akan melaksanakan atau mengikuti seminar penerjemahan, pelatihan terjemah yang diadakan oleh DPFS Al-Maki Mesir. Di zaman sekarang, di zaman yang serba maju ini, kita menjadi sangat membutuhkan penerjemahan gitu. Di zaman yang serba modern ini. Baik itu penerjemahan secara lisan maupun penerjemahan buku, artikel, dan lain-lain sebagainya. Karena kita bisa mendapatkan informasi dan mengakses informasi, mengakses ilmu pengetahuan dari mana saja secara cepat. Nah, informasi tersebut tidak hanya dalam bentuk bahasa Indonesia. Maka untuk menyampaikan informasi tersebut, ilmu, fatwa, dan lain sebagainya, kita butuh orang-orang yang bisa menerjemahkannya kepada bahasa Indonesia dan menyampaikan kepada masyarakat Indonesia. Nah, oleh sebab itu, FS Al-Maki Mesir berupaya untuk mengundang salah seorang tim penerjemah untuk memberikan pelatihan kepada kita semua tentang bagaimana cara dan kaidah-kaidah dasar untuk menerjemahkan artikel, teks, dan lain sebagainya. Baik, untuk acara pertama, baik untuk acara pertama, kita mintakan sepatah kata dari Ketua Umum FS Al-Maki Mesir, Fikran Aulia Afsyah. Kepada Fikran Aulia Afsyah, kita persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, Abang Ustadz kita, pemateri kita, Ustadz Yahya Ibrahim. Yang sama-sama kita hormati pula Kakanda, senior-senior, abang-abang kami dari FS Al-Maki ataupun KMM Mesir ataupun senior-senior kami yang ada di Kota Baru dulu.
dan seterusnya kawan-kawan, adik-adik yang seperjuangan dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah, karena waktu awak alah terkuras tadi gitu kan. Mohon maaf pula bang sebelumnya kerana keterlambatan gitu bang. Kemudian terima kasih pula kita ucapkan kepada Ustaz kita, pemateri kita, Ustaz Yahya Ibrahim yang Allah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu gitu. Soalnya penerjemahan itu jarang-jarang gitu kan. Namanya sebagai seorang talibul ilmi, apalagi talibul ilmi syar'i gitu, itu harus mempunyai bekal atau mempunyai sesuatu untuk bisa berbahasa Arab dan bisa menerjemahkan gitu. Kalau seandainya cuma bisa berbahasa Arab tapi tidak bisa menerjemahkan, ya untuk apa gitu kan. Jadi menerjemahkan sesuatu itu sangat penting bagi awak sebagai talibul ilmi gitu. Pernah waktu itu seorang senior Ana dulu di Muhammadiyah itu ada namanya Pak Cecep Taufikur Rahman. Beliau mengecek karya-karya ulama khususnya di Al-Azhar Mesir itu sangat banyak dan sangat bervariasi. Tapi sayangnya seketik yang banyak diketahui oleh masyarakat di Indonesia. Penyebabnya adalah karena mahasiswa Al-Azhar atau awak sebagai talibul ilmi itu jarang menerjemahkan karya-karya ulama tadi ke dalam bahasa Indonesia. Akhirnya karya bahasa Arab tadi, cuman bahasa Arab doang gitu kan. Nggak sampai maklumat-makluman, nggak sampai ilmunya itu ke masyarakat Indonesia gitu. Dan semoga dengan acara seminar terjemah itu awak bisa termotivasi dan bisa belajar cara menerjemah yang baik gitu kan, cara bisa menerjemah dengan secara baik dan benar. Mungkin hanya sekian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Fikran Aulia Afsha. Benar apa yang beliau sampaikan, bahwasanya penerjemahan ini sangat penting bagi kita saat sekarang ini, karena kita butuh orang-orang yang bisa mengalih bahasakan suatu informasi dari luar dengan bahasa yang tidak berbelit-belit sehingga membingungkan, dan dengan bahasa yang tidak terlalu singkat sehingga mengurangi maknanya. Jadi kita butuh sebuah kaidah dan pelatihan ini. Selanjutnya, acara inti kita yaitu penyampaian materi seminar oleh Bang Yahya Ibrahim. Tapi sebelum itu kita perkenalkan beliau. Mic-nya Sabrun. Berarti dari tadi. Jadi sebelum kita memulai seminar ini, kita perkenalkan terlebih dahulu pemateri kita, abang kita. Nama lengkap beliau adalah Yahya Ibrahim. Tempat tanggal lahir Padang Panjang 13 Maret 1989. Alamat Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, jadi beliau adalah orang Awak Juwo. Jadi bagi kawan-kawan beko yang nyabatannya jangan segan-segan karena beliau orang Awak Juwo. Alamat Mesir Hadik Uba, Kairo. Pendidikan beliau menempuh jenjang sanawiyah di Pondok Pesantren Diniyah Limojurai, Sungai Pua. Jadi beliau tetanggaan dengan Man Kota Baru. Kalau beliau mencigok dari jendela, nampak insya Allah gerbang Man Kota Baru. Nah, kemudian selanjutnya beliau menempuh S1 di Universitas Al-Azhar, Fakultas Usuluddin, dan sekarang sedang menempuh S2 Universitas Al-Azhar. Nah, pengalaman beliau salah satu anggota penerjemah di Pusat Terjemah Al-Azhar sejak tahun 2017. Akun media sosial Facebook yaitu Yahya Ibrahim.
email yahya@gmail.com, nomor WA +20 11 59 117741. Kemudian di antara buku-buku Azhar yang saat ini tersedia, yang pertama Pilar-Pilar Islam yang dikarang oleh Grand Syekh Ahmad Thayyib. Yang kedua Teori Perang dalam Islam Syekh Muhammad Abu Zahrah. Dan masih banyak lagi yang telah Kita persilahkan kepada Bang Yahya untuk menyampaikan materi kepada kita semua. Pada Bang Yahya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka di ruang Zoom yang semoga diberkahi Allah ini. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu salam untuk semua keluarga besar Al-Makki. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk berbicara di hadapan antum semua, ya, khususnya kepada saudara Fikran sebagai kepala gerbong, ketua FS Al-Makki sekarang, ya, yang telah memberikan banyak pemikiran-pemikiran cemerlang dan ide-ide segar ya bagi Al-Makki. Ya, mungkin selanjutnya akan ada lembaga penerimaan ya yang akan didirikan oleh Al-Makki. Kita doakan insyaallah sukses. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Baik ya, sebagaimana sudah diberikan pengantar ya tadi dari saudara Sabrun Jamil sebagai moderator dan ketua Al-Makki, saudara Fikran, tentang urgensi dan pentingnya terjemahan. Ya, mungkin Ana pada kesempatan kali ini akan berbicara tentang pengantar ya atau gerbang ya ke dunia terjemahan. Ya, mungkin hal-hal seperti ini ya butuh kepada yang namanya follow up ya. Jadi yang pertama itu adalah gerbangnya ya atau pengantarnya ya. Semoga selanjutnya akan terus ada pelatihan-pelatihan seperti ini agar manfaatnya lebih terasa kepada kita bersama. Baik, Ana minta izin share screen ya, Ustaz Aulia, Ustaz Fikran. Oke, Bang. Iya, Bang. Di sini jembatan Bosporus ya, yang menghubungkan benua Asia dan Eropa, atau jembatan Suramadu ya, menghubungkan ya. Jadi, artinya adalah kita membangun sebuah jembatan yang menghubungkan dua kebudayaan ya, dua bahasa, dua latar belakang dan segala macamnya ya, penghubung ya. Apa yang dimaksud dengan penghubung? Agar ya pihak di sisi yang lain bisa sampai kepada pihak yang di sebelahnya, yang di seberangnya.
Nah, itu yang dimaksud dengan pengantar atau jembatan, ya, jembatan penghubung. Nah, jadi ketika kita melakukan tindakan terjemah, ya, kita berusaha menghubungkan pihak pertama kepada pihak kedua. Untuk selanjutnya kita sebut bahasa sumber ke gagasan atau pikiran dari satu pihak ke pihak lain. Ya, jadi menghubungkan gagasan atau pikiran dari bahasa sumber ya, di ujung ya sebelah kiri jembatan ke bahasa sasaran ya yang ada di seberang dari jembatan. Ya, bagaimana gagasan dan pikiran ya yang ada dalam bahasa sumber itu sebagai penuntut ilmu syar'i ya sebagai seorang muslim ya setiap kegiatan dan perbuatan kita itu ya mesti kita lihat bagaimana hukumnya dalam pandangan Islam. Ya, itu kita masukkan di sini ada dua ayat Al-Qur'an yang mengindikasikan pentingnya kegiatan penerjemahan bagi seorang muslim ya atau bagi hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, yang pertama dalam surat Ar-Rum ayat 22 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alaikum inna fi dzalika laayatin alimin. Bahasa kalian sudah ya sunat itu bahasa yang beda ya. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Bahwa kita diciptakan berbeda-beda itu ya, berbangsa-bangsa, berbeda-beda bahasa dan kebudayaan, lita'arafu agar saling kenal mengenal. Ya, bagaimana cara kita bisa saling kenal mengenal sedangkan memiliki bahasa yang berbeda-beda? Tentu di sini dibutuhkan kepada yang namanya terjemah. Ya. Jadi dalam pandangan Islam, ya terjemah itu sebuah keharusan atau kelaziman, ya agar bisa saling tadi dalam pandangan Islam sekilas saja ya untuk saling kenal mengenal. Yang pertama adalah sarana dakwah ya sebagai seorang pelajar syar'i ya sebagai seorang dai sebagai seorang muslim yang semua muslim itu dibebankan oleh dengan beban taklif dakwah ya penting sebagai dalam sarana dakwah ya. Bagaimana Islam bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia ya semuanya itu berkat adanya proses penerjemahan ya hidayah Allah ke dalam bahasa yang dipahami oleh bangsa sasaran dakwah. Ya, bagaimana itu para dai ya berjalan ya menyebarkan Islam dengan menerjemahkan ya, pesan-pesan dalam Islam ke
sasaran dakwah mereka. Jadi sudah tidak diragukan ya bahwa terjemah itu sangat dakwah. Ilmu pengetahuan, bagaimana sudah disampaikan oleh Ketua Al-Maki tadi, ya, sama sih sangat banyak ya ilmu pengetahuan yang perlu ya yang di karangan Syekh Masyaikh kita yang perlu untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, masih banyak ilmu-ilmu yang belum yang di Arab. Bapak bertumpuk-tumpuk yang dan diterjemahkan. Ya, terjemah berfungsi sebagai alat atau sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Ya, bagaimana ilmu pengetahuan umat manusia, ya, peradaban umat manusia berkembang itu karena adanya saling berkontribusi dari bangsa ke bangsa yang lain membangun ilmu pengetahuan, ya, bangsa Barat, bangsa Jepang, ya, bangsa Korea, ya, Jerman, ya, semuanya saling berkontribusi ya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan semuanya itu bisa terlaksana dengan adanya terjemah. Ya, jadi kalau kita ikut dalam kegiatan menerjemah, berarti kita ikut serta dalam membangun ilmu pengetahuan. Kemudian partisipasi membangun peradaban, iya sama membangun ilmu pengetahuan peradaban. Kemudian berbagi berita internasional. Ya, bagaimana kita akan tahu apa yang terjadi di belahan bumi yang lain, ya, memiliki bahasa yang lain, ya, kalau tidak dengan terjemah. Ya, jadi kantor-kantor berita ya semuanya memiliki lembaga penerjemahan. Ya, apa yang terjadi di semua belahan dunia sekarang bisa diketahui dengan mudah, ya, dengan hanya mendengar radio, menonton televisi, membaca koran, ya, semua itu karena berkat dari terjemah. Kemudian pergaulan sosial dan budaya internasional. Seorang tidak akan bisa berpikiran luas, berwawasan luas, bisa terbuka menerima orang lain, ya, kecuali dia memiliki pergaulan yang luas, ya, memahami bagaimana budaya orang lain, bagaimana orang lain berbeda dengan dirinya, ya, bagaimana dia bisa bersosial, ya, ya, semuanya itu butuh kepada terjemah, ya, dia mau bergaul dengan orang dari belahan bumi yang lain, ya, semua itu butuh kepada terjemah. Yang terakhir, ya, sebagai bisnis dan pekerjaan, di sisi duniawinya, ya, kegiatan terjemah juga tidak kurang ya, menggiurkan, ya. Ya, karena lumayan ya. Kalau dulu banyak sekali mahasiswa Al-Azhar ya yang menggantungkan kehidupannya dengan dunia terjemah. Ya, tapi sekarang sudah mulai berkurang ya, karena lebih banyak yang suka terbang bolak-balik Indonesia Mesir daripada duduk di depan layar berjam-jam dari pagi sampai malam menerjemahkan. Kalau dulu seperti itu. Nah, mencari maaf sebelumnya Bang. Ya. Suara Bang kurang karya Bang, kurang terang Bang. Kurang terang nggak ya? Gangguan sinyal. Iya Bang. Kini jelek. Lumayan Bang, lebih jelek dari tadi Bang. Sebentar, mungkin ada yang median internet di rumah. Jadi awak tunggu sebentar dulu, beliau mungkin yang memperbaiki jaringan. Ya, minta maaf tadi karena di sebelah Iya, internet lo. Ada Bang. Ya Bang, silakan Bang. Ya, kembali kalau dulu ya kegiatan menerjemah itu sangat semarak dan hidup di kalangan mahasiswa. Jadi banyak
kelompok-kelompok terjemah ya, seperti dikatakan tadi Pak Cecep ya. Beliau terkenal sebagai penerjemah mandiri juga ya. Ada yang berkelompok menerjemahkan kitab-kitab besar gitu kan, ada yang mandiri ya, banyak seperti itu. Tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan ya. Semoga Al-Makki bisa menghidupkan kembali ya budaya baik ya, lebih cocok dengan mahasiswa secara keilmuan ya, seperti itu. Oke. Kemudian definisi terjemah. Ini apa yang dimaksud dengan kegiatan penerjemahan itu? Ya, pertama secara bahasa, secara etimologis, ya. Terjemah berasal dari bahasa Arab tarjama yutarjimu, ya, yang artinya menerangkan atau memindahkan perkataan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Ya. Bisa kita katakan bahwa terjemah secara bahasa adalah alih bahasa, ya, yang memindahkan ya satu bahasa ke bahasa yang lain. Dalam bahasa Inggris disebut dengan translation, ya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, dalam KBBI Anda buka, terjemah artinya adalah proses salinan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Jadi lebih terfokus kepada tekstual ya, bukan secara lisan ya. Karena ada yang mengatakan bahwa terjemah secara lisan itu lebih dekat kepada interpretasi ya, penafsiran, bukan penerjemahan. Tapi itu adalah perbedaan dari ahli bahasa ya. Ada yang mengatakan itu ada terjemahan lisan, ada terjemahan tulisan. Tapi ada yang membedakan antara terjemah dengan penafsiran, interpretasi. Kemudian dalam bahasa Arab terjemah juga berarti biografi ya. Kalau kita baca bahasa Arab terjemah Imam Ghazali itu maksudnya biografi ya, bukan terjemahan alih bahasa maksudnya. Jadi ada dua arti terjemah dalam bahasa Arab, yaitu memindahkan alih bahasa, yang kedua adalah bermakna biografi. Kemudian terjemah secara istilah ya. Suhendra Yusuf menuliskan bahwa terjemah itu adalah semua kegiatan manusia yang berkaitan dengan memindahkan informasi atau pesan yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan dari informasi dalam bahasa sumber ke dalam informasi dalam bahasa sasaran. Jadi yang dipindahkan itu adalah informasi dan pesan yang terkandung dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran, bukan hanya sekedar alih bahasa ya, sebagaimana definisi secara etimologis tadi ya. Kalau secara alih bahasa saja ya, nanti gagasan dan pikiran ya, tadi kalau kita sebut adalah gagasan dan pikiran, yang ini adalah informasi dan pesan, itu tidak tersampaikan dengan baik ya. Jadi yang perlu perhatikan dalam terjemah itu adalah bagaimana informasi dan pesan yang terkandung dalam bahasa sumber itu dipahami orang membaca bahasa sasaran. Ya, Dr. Abdul Alim Said Munsi menyebutkan at-tarjamah ta'ni naqlal afkar wal aqwal min lughatin ila ukhra ma'al muhafazah ala ruhin nasil manqul. Ya. Terjemah itu memindahkan pikiran atau perkataan dari satu bahasa ke bahasa lain dengan menjaga jiwa teks asli ya. Ruh an-nasil manqul ya. Jiwa teksnya itu dipertahankan ya. Ya, misalnya maksudnya itu misalnya teksnya memiliki makna marah dalam teksnya itu. Ya, tapi ketika diterjemahkan rasa marah ya yang diinginkan oleh penulis itu tidak dirasakan. Yang dirasakan malah bahagia. Ya, itu malah sebaliknya. Atau teks itu sebenarnya sedang sedih gitu. Ya, misalnya sebuah novel bercerita tentang hal yang sedih ya dengan bahasa sumber. Kemudian kita diterjemahkan ruhnya itu hilang gitu ya. Tidak dirasakan, orang yang membacanya kehilangan ruh dari teks tersebut ya. Jadi selain informasi dan pesan yang sesuai ya, yang tepat ya dengan bahasa sasaran, juga ruhnya ya itu perlu diterjemahkan juga ya. Tetap dijaga, tidak kehilangan dari ruh dari teks tadi. Ya, itu definisi terjemah secara istilah, kira-kira dapat kita yang penting dalam menerjemah dari
definisi terjemah secara istilah. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis penerjemahan, ya, atau macam-macam terjemah. Ya, ada 3 macam terjemah, ya, ada terjemah lisan, terjemah tulisan, dan isyarat. Ya. Terjemah lisan, ya, ada 2 macam. Yang pertama adalah terjemah fauriyah, yang kedua adalah terjemah tatabbu'iyah. Ya. Ya, terjemah fauriyah itu maksudnya adalah terjemah langsung. Ya, kalau antum hadir di konferensi-konferensi besar, pertemuan-pertemuan besar, atau pertemuan para masyayikh di ACC gitu ya, atau pertemuan di pertemuan 2 pemimpin negara, ya, yang semua pesertanya menggunakan alat, ya, penerjemah. Kalau antum lihat itu ada alat, ya, di telinganya di Amerika. Setiap peserta itu, ya, itu mereka mendengar penerjemah, ya, yang menerjemahkan apa yang disampaikan oleh pembicara di depan. Jadi misalnya di ACC itu, ya, kalau antum lihat ke atas, ya, di kiri dan kanan itu ada bilik-bilik. Ya, di situ itu duduk para penerjemah fauriyah tadi. Ya, jadi mereka mendengar apa yang disampaikan pembicara, langsung mereka terjemahkan yang didengar oleh para peserta konferensi, misal seperti itu. Itu terjemah fauriyah, ya, masih mungkin masih jarang yang pernah mencoba, ya, terjemah fauriyah. Mungkin yang lebih sering itu kita, ya, sebagai santri, ya, adalah terjemah tatabbu'iyah. Ya, terjemah tatabbu'iyah itu yang biasa kita lakukan. Misalnya ada masyayikh datang gitu ya, berbicara di depan atau menjelas atau satu paragraf, ya. Kemudian kita ikuti dengan terjemah apa yang disampaikan Syekh. Kemudian Syekh berbicara lagi, lalu kita terjemahkan. Seperti itu, ya. Beriring-iringan gitu, tatabbu'iyah, ya, sepotong-sepotong. Itu yang sering kita lakukan. Itu termasuk kepada terjemah lisan. Ya, kemudian ada terjemah tulisan, ya. Terjemah tulisan ini sudah sangat kita kenal, ya. Banyak sekali di Indonesia buku-buku terjemahan dari berbagai macam negara, ya. Sudah sangat banyak produk terjemah yang kita tahu, ya. Di antaranya adalah broadcasting, ya. Broadcasting itu adalah penyiaran. Misalnya penyiaran di televisi, di radio, itu namanya broadcasting. Ya, itu termasuk ke dalam terjemah tulisan, ya. Karena penyiar itu membaca teks yang sudah diterjemahkan, ya, broadcasting. Ya, kemudian ada namanya dubbing, ya, dubbing. Ya, dubbing itu adalah mengisi suara ke dalam film atau video, ya, dengan bahasa yang sudah diterjemahkan. Itu namanya dubbing. Dialih bahasakan langsung filmnya yang biasanya berbahasa Arab atau bahasa Inggris, kita dengar dengan bahasa Indonesia. Nah, itu termasuk dalam terjemah tulisan karena itu ada teksnya gitu. Ya, kemudian yang lain-lainnya sudah umum seperti buku, makalah, film, dan lain-lain, itu termasuk dalam terjemah tulisan. Ya, kemudian isyarat, ya, terjemah itu termasuk ke dalam bahasa ke dalam terjemah, ya, tunarungu dan tunawicara. Untuk orang yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, itu ada misalnya di berita-berita di televisi itu ada yang memberikan isyarat-isyarat di belakang. Itu berarti dia menerjemahkan apa yang disampaikan oleh yang pembicara kepada yang melihat mereka, ya, dengan isyarat. Ya. Jadi semua kegiatan memindahkan pikiran atau gagasan, ya, dari satu pihak ke pihak yang lain, itu artinya adalah sedang menerjemahkan, ya. Kita misalnya ada teman kita tidak paham apa yang dia baca, lalu kita jelaskan, itu artinya kita menerjemahkan juga. Ya, itu berdasarkan materi yang diterjemahkan. Oke, yang kedua, macam-macam terjemah berdasarkan aspek tujuan. Ya, sekarang berdasarkan aspek tujuan dari menerjemah. Ada namanya penerjemahan pragmatis, ya, penerjemahan pragmatis. Penerjemahan pragmatis, ya, menekankan pada ketepatan dan akurasi informasi. Jadi dalam menerjemahkan itu, ya, si penerjemah yang melakukan terjemah
tujuan yang berbeda-beda ketika menerjemahkan. Ya, kalau penerjemahan pragmatis yang ditekan itu adalah akurasi informasinya. Ya. Informasi yang disampaikan itu benar-benar sama dengan bahasa software. Ya, ini misalnya dalam terjemahan berita, ya, yang lebih ditekankan itu informasinya benar. Ya, penerjemahan pragmatis. Kemudian penerjemahan estetis puitis, ya, mengutamakan emosi, perasaan serta dampak estetika seperti penerjemahan puisi. Ya. Dalam penerjemahan puisi tidak sama dengan pentingnya akurasinya sama, tidak seperti itu, karena ada bahasa-bahasa idiom, ada bahasa-bahasa metafora gitu ya, ada bahasa-bahasa seperti peribahasa gitu ya. Ada bahasa puisi ya, puitis ya, nilai rasa ya dari bahasa sasaran tadi gitu. Nah, orang yang menerjemahkan seperti ini dia butuh untuk jaga ya nilai puisi tadi itu tetap dirasakan bagi pembacanya. Jadi kalau orang yang tidak memperhatikan ini lalu dia menerjemahkan puisi ya atau syair ya, ketika menerjemahkan syair rasa dari syair itu hilang, hampa gitu. Ya, jadi tidak merasakan ya bagaimana khusyuk misalnya dalam puisi tadi, sedih atau bahagia dari puisi, malah bingung gitu kan. Ini maksudnya apa gitu. Terjemahkan harfiah seperti itu misalnya. Nah, itu penerjemahan. Yang ketiga adalah penerjemahan etnografis ya, mengutamakan penyajian konteks budaya. Ini biasa dalam penerjemahan misalnya novel gitu atau penerjemahan sejarah ya, buku-buku sejarah. Ya, itu perlu diperhatikan konteks budaya pada saat itu ya. Jadi bisa saja konteks budaya, sebuah budaya di satu daerah misalnya hal yang lumrah biasa ya, ketika diterjemahkan ya dengan budaya yang berbeda menerimanya dia terkesan kasar atau segala macam, atau budayanya sudah terjadi pada masa yang sangat lampau yang di masa sekarang terlihat aneh. Nah, itu bagaimana menerjemahkannya agar tidak terasa aneh ya, karena itu terjadi di masa yang lampau ya. Seperti apa misalnya, seperti pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah ya. Ya, sering digunakan oleh orientalis diterjemahkan dengan bahasa sekarang sih kesan buruk gitu, seperti itu. Nah, kemudian penerjemahan yang keempat, penerjemahan linguistik ya, mengutamakan kesetaraan makna dan bentuk gramatikal kebahasaan. Yang ini lebih kepada ya, bukan maksudnya makna yang disampaikan dalam bahasa sumber itu seperti itu juga yang diterima dalam bahasa sasaran. Ya, yang penting kan itu makna. Jadi kadang penerjemahan linguistik ini bahasa sasaran itu jauh lebih panjang ya, dari bahasa sumber karena dia mengirim makna yang diinginkan. Ya, seperti penerjemahan Al-Quran, ya itu masuk kepada penerjemahan linguistik. Ya. Misalnya ayatnya pendek, terjemahannya bisa jadi panjang. Ya, seperti itu. Itu macam-macam terjemahan aspek tujuan. Oke, kita lanjutkan. Slide selanjutnya, syarat-syarat seorang penerjemah. Ya, ini juga termasuk poin penting ya bagi kita yang akan terjun ke dalam dunia terjemah. Zuhriddin Suryawinata menyebutkan ada 6 syarat ya, yang harus dipenuhi oleh penerjemah yang baik. Jadi maksudnya syarat ideal ya, syarat ideal. Yang namanya kita belajar, kita tentu akan memulainya dalam bagaimana kemampuan kita gitu ya. Yang terus kita perbaiki ya sehingga bisa sampai ke tingkat ideal gitu ya. Yang pertama adalah menguasai bahasa sumber. Ya, baik lisan maupun tulisan dengan kemampuan 95% di tingkat preskriptif dan 85% sampai 90% di tingkat produktif. Ya, maksudnya ya kita menguasai bahasa sumber dengan baik ya, bahasa sumber ya. Maksudnya misalnya kita menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ya, jadi bahasa sumber di sini adalah bahasa Arab. Ya. Kita menguasai bahasa sumber 95% di tingkat reseptif. Reseptif itu maksudnya penerimaan. Jadi
ketika kita membaca bahasa Arab, kita mendengar orang berbahasa Arab, kita paham 95% ya, dari yang disampaikan. Ya, itu idealnya seperti itu. Dan 85% sampai 90% di tingkat produktif. Nah, produktif maksudnya kita menulis dalam bahasa Arab, ya, kita berbicara dalam bahasa Arab, kita menguasai bahasa Arab itu 85% sampai 95%. Bisa kira-kira lah seperti itu. Dan penguasaan mufradat, gramatika segala macam, ya, nahwu saraf, balaghah ya. 85% sampai 90%. Jadi tingkat idealnya seperti itu. Kemudian yang kedua, menguasai bahasa sasaran sepenuhnya. Nah, jadi harus 100% yang bahasa sasaran, baik lisan maupun tulisan. Ya, kita menulis atau berbicara ya bisa menguasainya sepenuhnya ya, 100% ya. Misalnya bahasa Indonesia ya, kita bisa berbicara bahasa Indonesia dan menulis bahasa Indonesia dengan sepenuhnya ya, makanya sulit ya kalau kita menerjemahkan audio serta mau dimatikan. Di silent aja hostnya aja yang silent. Oke. Makanya sulit ya kalau kita menekan dari bahasa Indonesia ke bahasa nah, karena yang kita kuasai sepenuhnya adalah bahasa sasaran, ini bahasa Arab itu belum kita kuasai sampai bahasa kering gitu ya, akan terasa bagaimana kadang gramatikalnya, susunan bahasanya masih sesuai dengan bahasa sumber gitu. Misalnya kita menulis bahasa Arab ya, tapi dengan gaya bahasa Minang gitu kan. Nah, itu juga sering kan seperti itu. Ya, tapi itu tidak maksudnya ini dalam tingkat idealnya ya. Namanya pelajar tentu akan berusaha terus sebaik mungkin. Oke, kemudian menguasai bidang ilmu, pengetahuan atau tema yang akan diterjemahkan, setidaknya konsep dasarnya. Ya, jadi kita sebagai penerjemah harus menguasai tema ya yang akan diterjemahkan. Ya. Misalnya kita di bidang syariah ya, bidang agama ya, itu menguasai bidang kita. Tapi kalau kita menerjemahkan buku-buku dalam ilmu kedokteran, nah itu bukan bidang kita, itu tidak akan bisa gitu. Ya, menerjemahkan kedokteran misalnya atau teknik ya, teknologi gitu kan, atau otomotif misalnya kan. Ya, jadi kalau kita menerjemahkan buku-buku itu seringnya salah pemahaman, salah sasaran. Nah, jadi sebelum menerjemahkan itu kita harus menguasai bidang ilmu dan pengetahuan ya yang berkaitan dengan yang kita terjemahkan tersebut, setidaknya konsep dasarnya. Jadi untuk kita mungkin lebih tepat untuk menerjemahkan buku-buku dalam bidang agama. Gitu. Kemudian mengetahui latar belakang sosial budaya bahasa sumber yang akan diterjemahkan. Ya, jadi ketika menerjemahkan, seorang penerjemah harus mengetahui bagaimana sosial budaya dari bahasa sumber, gitu, agar dia tidak salah paham ya, terhadap teks yang dia baca. Kemudian yang kelima, memiliki keluasan kebahasaan sehingga ia mudah beradaptasi ke dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran tanpa dilandasi prasangka baik maupun buruk. Ya, maksudnya dia memiliki keterbukaan ya, kelapangan dada ya, terhadap bahasa dan budaya orang lain ya, sehingga dia bisa dengan mudah beradaptasi gitu. Ya, jadi dia tidak mempunyai rasa fanatisme positif atau fanatisme negatif gitu ya. Ya, maksudnya ketika misalnya dia ada orang yang tidak suka ke dalam bahasa Arab atau budaya Arab. Jadi ketika dia menerjemahkan buku-buku Arab itu yang lebih didahulukan adalah negative thinkingnya gitu ya, suuzon gitu ya, ketika menerjemahkan. Nah, itu tidak boleh. Juga tidak boleh mendahulukan prasangka baik ya, husnuzon, karena dia sangat suka budaya Arab ya,
segala hal yang berhubungan dengan Arab, ketika menerjemahkannya selalu dia terjemahkan dengan prasangka baik, ya. Padahal juga ada yang buruk segala macam. Jadi harus selalu objektif ya dalam menilai bahasa misalnya. Ya, bahasa dan budaya. Yang keenam ya, yang keenam memiliki keluasan kultural ya. Maksudnya yang budaya itu yang keenam ya. Yang bahasa yang kelima itu bahasa ya. Jadi dia selalu berpikir positif terhadap bahasa dan budaya yang akan dia terjemahkan. Maksudnya berpikir positif ini berpikir objektif gitu ya. Tidak mendahulukan prasangka baik dan atau prasangka buruk ketika menerjemahkan. Ya, memiliki rasa toleransi ya, keterbukaan terhadap perbedaan. Nah, ini yang lebih ini 6 poin penting yang harus dimiliki oleh seorang penerjemah yang baik. Oke, kita lanjutkan sebuah diagram gambaran ya tentang hubungan dari teks bahasa sumber dengan bahasa sasaran ya, atau pengarang dengan pembacanya ya, di mana di tengah-tengahnya ada penerjemah. Ya, jadi penerjemah menghubungkan ya penulis atau pengarang yang menghasilkan teks bahasa sumber ya, makna tadi diolah ya diolah di sedemikian rupa ya, kemudian dikeluarkan dalam teks bahasa sasaran untuk dibaca oleh pembaca gitu ya. Nah, jadi ada hubungan tidak langsung antara pengarang dan penulis yang di sana dihubungkan oleh penerjemah ya, sebagai mediator. Ya. Jadi ketika menerjemah itu yang perlu kita ingat adalah tanggung jawab kita ya sebagai penghubung tadi ya, jangan buat orang lain salah paham ya, membuat orang lain misalnya bertengkar, tidak ada rasa tidak sukaan, ada kritik, ada segala macam gitu ya, atau fanatisme berlebihan misalnya. Nah, karena salah dalam karena kesalahan kita dalam menerjemahkan apa yang diinginkan oleh penulis atau pengarang teks tersebut. Nah, ini masuk ke dalam praktis ya, metode penerjemahan. Ya, metode penerjemahan. Ya, jadi ada berbagai macam metode atau manhaj atau gaya ya, cara ya menerjemahkan yang dilakukan oleh para penerjemah. Yang pertama adalah penerjemahan kata demi kata. Ya, terjemahan kata demi kata ya. Urutan kata dalam teks bahasa sumber tetap dipertahankan ya. Maksudnya bukan gramatikalnya, susunan katanya itu ya. Misalnya dalam bahasa Arab fi'il, fa'il, maf'ul bih gitu ya. Nah, itu tetap dipertahankan bentuknya ya dalam bahasa sasaran ya. Tetap kata kerja didahulukan, kemudian baru subjeknya ya. Predikat subjek ya, terbalik ya. Karena dalam berbeda gramatikal antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ya, kata-kata diterjemahkan menurut makna dasarnya di luar konteks. Maksudnya kata itu diterjemahkan apa satu kata itu terjemahnya apa ya. Arti kata ya, tanpa melihat konteks ya. Maksudnya tanpa melihat maksud dari kalimat ini apa. Kalimat ini berbicara tentang apa gitu. Tidak itu hanya katanya saja ya. Kemudian kata-kata yang bermuatan budaya diterjemahkan secara harfiah ya. Jadi tidak memandang budaya yang dikandung dalam kalimat tersebut. Ya, tapi penerimaan kata demi kata ini tetap memiliki fungsi ya, memiliki manfaat ya bagi orang yang baru memulai menerjemah ya, orang yang mulai menerjemah ya, tahap pertama gitu ya. Terjemahan kata demi kata berguna untuk memahami mekanisme bahasa sumber ya, agar mengetahui bagaimana sih susunan dari bahasa sumber tadi ya, agar kita tahu ini adalah subjek ya, ini adalah predikat di sini ya, atau kita tahu ini adalah fi'il, ini fa'il, ini mubtada, ini khabar gitu ya, seperti itu. Atau untuk menafsirkan teks yang sulit sebagai proses awal penerjemahan ya. Misalnya teks itu sulit dipahami ya, pasti kita terjemahkan pertama sekali dengan secara kata demi kata. Nah, contohnya penerjemahan kata demi kata
Di sini raja'at Sarah ila baitiha amsi, gitu ya. Ya, apabila kalimat tersebut diterjemahkan kata demi kata ke dalam bahasa Indonesia, maka hasilnya telah kembali Sarah ke rumahnya kemarin. Jadi didahulukan telah kembalinya. Ketika kita belajar dulu di pondok ya, banyak dulu pondok-pondok seperti ini juga saya dengar gitu ya. Jadi ketika menerjemahkan itu ya dengan terjemahan kata demi kata ya. Bahkan sengaja memang diharuskan seperti itu agar mengetahui mana yang mubtada, mana yang khabar ya, mana fi'il, mana fa'il ya. Misalnya mubtada itu pakai baramulo. Mungkin kalau di Al-Maki mungkin tidak belajar ya. Pondok-pondok modern mungkin tidak belajar yang baramulo. Tapi pondok-pondok salafiyah ya, teman-teman banyak saya dengar seperti ketika menerjemahkan. Yang memang disengajakan seperti itu agar mengetahui kedudukan kata tersebut dalam gramatikal bahasa. Kemudian terjemahan ini terkesan kaku dan tidak sesuai dengan sistem kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Ya, hasil terjemahan yang lebih tepat adalah Sarah telah kembali ke rumahnya kemarin. Ya, seperti itu. Ini penerjemahan kata demi kata. Kemudian yang kedua, penerjemahan harfiah. Jadi berbeda penerjemahan kata demi kata dengan penerjemahan harfiah. Penerjemahan kata demi kata itu benar-benar hanya alih bahasa dari kata-kata tersebut dengan tetap menjaga kedudukannya atau posisinya dalam bahasa sumber tadi. Kemudian penerjemahan harfiah, dalam penerjemahan ini konstruksi gramatikal bahasa sumber dikonversikan ke dalam padanannya dalam bahasa sasaran. Ya, tapi dalam penerjemahan harfiah atau literal gitu ya, itu sudah disesuaikan gramatikalnya gitu ya. Ya, fi'il fa'il sudah dijadikan subjek predikat, gitu. Sudah diterjemahkan ya, sudah disesuaikan gramatikalnya ya. Hanya saja kata-kata diterjemahkan di luar konteks ya. Maksudnya tanpa memandang maksud dari teks tersebut ya, tanpa memandang nilai budaya, nilai sosial, tanpa memandang apa sih yang diinginkan oleh penulis tadi ya. Hanya ya tulisannya seperti ini, kita terjemahkan seperti ini gitu. Nah, itu maksudnya terjemahan literal atau harfiah. Ya, proses penerjemahan awal ya terjemah harfiah ini dapat membantu melihat masalah yang perlu diatasi. Ya. Perlu juga ya untuk apa sebenarnya gitu. Maksudnya apa sih seperti itu. Ya. Untuk mengetahui itu adanya masalah itu ya perlu kita pertama sekali terjemahkan dengan penerjemahan harfiah. Contoh ketika kita menemukan dalam syair-syair atau tulisan-tulisan Arab gitu ya, ada tawilun najat, rafi'ul imad, katsirur ramad gitu misalnya gitu kan. Ya, kalau kita terjemahkan secara harfiah ya, ia adalah orang yang panjang sarung pedangnya, tinggi tiangnya dan banyak abu dapurnya. Ya, ketika orang Indonesia membaca ini maksudnya apa ini orang banyak abu dapurnya, sarung panjang sarung pedangnya gitu. Maksudnya apa gitu. Nah, itu karena kita menerjemahkannya secara harfiah ya. Ya, jadi perlu memahami budaya atau idiom. Ini maksudnya digunakan oleh orang Arab maksudnya apa? Yang lebih baik lagi kita temukan padanannya. Nah, misalnya orang yang nanti kita lihat ya, panjang sarung pedangnya itu padanannya dalam bahasa Indonesia apa misalnya. Nah, gitu. Nah, lebih baik lagi. Mungkin yang ketiga penerjemahan setia. Ya, yang ketiga dinamakan dengan metode penerjemahan setia. Ya, terjemahan ini mencoba menghasilkan kembali makna kontekstual walaupun masih terikat oleh struktur gramatikal bahasa sumber. Ya. Yang penerjemahan setia ini lebih memperhatikan nilai budaya dan kontekstual dari atau maksud dari teks tersebut. Ya, ia berpegang teguh pada tujuan dan maksud bahasa sumber sehingga terkesan kaku. Ya. Terjemahan ini bermanfaat sebagai proses awal tahap pengalihan, ya, tahap awal dalam pengalihan bahasa. Ya. Jadi dia sudah mencari tahu, ya. Ketika membaca panjang sarung pedang itu maksudnya apa, gitu kan? Tinggi tiang rumahnya itu maksudnya apa? Dan banyak abu dapurnya itu maksudnya apa? Dia sudah mencari tahu. Ya, ini tahap selanjutnya gitu. Dia mencari tahu dan dia tuliskan dalam terjemahannya itu. Jadi ketika membaca Tawilun Najat, Rafi'ul Iman, Katsirur Rahmat, dia terjemahkan ia adalah orang yang pemberani karena ia memiliki sarung pedang yang panjang. Ia adalah seorang yang kaya atau
berkedudukan yang tinggi karena tiang rumahnya tinggi. Ia adalah seorang yang pemurah karena banyak abu dapurnya. Maksudnya kebiasaan orang Arab ya, dia suka menjamu tamu ya, mengundang orang ke rumahnya, menjamu tamu ya. Itu tandanya orangnya dermawan, pemurah gitu. Banyak tamu ke rumahnya. Artinya banyak abu dapurnya karena dia banyak memasak. Ya, dapurnya selalu menyala gitu kan, banyak abu dapurnya. Itu sebuah budaya ya dalam kebiasaan orang Arab yang sangat menghormati tamu. Ya, kalau ada tamu datang ke rumahnya itu semuanya dia suguhkan ya, seperti itu. Itu salah satu nilai baik dalam kebiasaan orang Arab. Banyak abu dapurnya. Itu jadi dia terjemahkan katanya, dia sebutkan juga maknanya. Akhirnya menjadi panjang ya. Kata-kata yang pendek menjadi sangat panjang. Itu penerjemahan setia. Yang keempat, penerjemahan semantis ya. Semantis itu maknawi ya. Dalalah apa maksud balaghah ya. Jadi sudah langsung ke maknanya. Ya, terjemahan semantis lebih memperhitungkan unsur estetika teks bahasa sumber dan kreatif dalam batas-batas kewajaran. Ya, jadi dia memperhatikan estetika ya, nilai seni ya dari teks bahasa sumber itu maksudnya apa ya, dan dia kreatif dalam menerjemahkannya dalam batas kewajaran. Jangan sampai berlebih-lebihan ya. Yang lain pula nanti maksudnya ya, lain yang dimaksudkan diterjemahkan dengan berlebih-lebihan. Terjemahan setia bersifatnya sifatnya masih terkait dengan bahasa sumber, sedangkan penerjemahan semantis lebih fleksibel. Jadi dia lebih fleksibel dalam menerjemahkan. Ya, misalnya kita lihat di sini Tawilun Najat, Rafi'ul Limat, Katsirur Rahmat. Ya, maka dia langsung menerjemahkan dia adalah seorang pemberani, terhormat dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya, dan juga dia seorang dermawan. Ya. Ya, itu penerjemahan semantis, penerjemahan secara maknanya. Ya, tapi menurut para pakar bahasa, ya kalau istilah-istilah seperti ini, ya lebih baik lagi kalau kita carikan padanannya dalam bahasa Indonesia yang memiliki nilai estetika yang sama. Misalnya orang yang pemberani itu dalam bahasa Indonesia apa misalnya? Nah, nanti kita dalami lagi ya bahasa Indonesia ya. Karena ya, misalnya orang yang dermawan ya, itu apa dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Minangnya apa gitu misalnya. Pasti ada gitu ya. Karena memang kita tidak terlalu banyak bergelut dengan bahasa Indonesia karena kita juga kurang tahu juga gitu. Ya, jadi seorang penerjemah yang baik itu lebih baik ya, terjemahannya itu mungkin dia mencarikan padanannya dalam bahasa sasaran. Walaupun nanti berbeda cara terjemahannya gitu. Nah, gitu. Oke, kita masuk ke dalam tahap-tahap penerjemahan. Ya, jadi ketika ini maksudnya adalah ketika menerjemah itu apa saja yang harus dilalui ya, oleh seorang penerjemah ketika dalam proses penerjemahan tadi. Jadi ada 7 langkah ya, atau tahap dalam menerjemahkan. Yang pertama adalah tuning, yang kedua adalah analisis, kemudian understanding, terminologi, restructuring, checking, dan discussion. Ya, kita baca satu-satu. Yang pertama adalah tuning. Ya. Tuning merupakan tahap penjajakan atas teks sumber yang akan diterjemahkan. Ya, penjajakan maksudnya adalah membaca cepat. Ya, jadi sebelum menerjemahkan itu, teks itu harus kita baca dulu. Nah, kita baca dulu dalam pembacaan cepat. Gitu. Ya, kalau dalam markas pusat terjemah Al Azhar, ya, koordinator kami mewajibkan setiap penerjemah, ya, harus membaca, misalnya menerjemahkan sebuah buku, ya, semuanya harus membaca buku itu terlebih dahulu, ya, dan mengumpulkan istilah-istilah khusus yang ada dalam tersebut yang mungkin terjadi perbedaan penerjemahan atau pemahaman terhadap tema tadi, ya, nanti didiskusikan, ya, buku itu bagaimana dan apa yang harus diperhatikan dalam menerjemahkan. Karena dalam pusat terjemah itu ada 4 orang penerjemah ya, yang memiliki latar belakang berbeda, pola pikir berbeda, ya, dan apa namanya, bahan bacaan yang berbeda juga ya. Ya,
ihtijah, pemikiran yang berbeda gitu ya. Nah, jadi itu sebelum menerjemahkan itu harus disatukan dulu. Ya, maka dibutuhkan kebetulan namanya pembacaan cepat, kemudian berkumpul setelah itu untuk mendiskusikannya. Jadi menentukan memahami tema dari teks tadi, kemudian menandai istilah-istilah khusus dan mencari padanannya. Ya. Ya, bisa diartikan tuning ini seluruh kitabnya yang akan diterjemahkan itu dibaca dulu, atau dalam proses kita menerjemahkan sendiri. Misalnya kita akan menerjemahkan 10. Jangan kita langsung terjemahkan kata pertama dalam teks paragraf tersebut langsung kita terjemahkan. Tidak, baca dulu satu paragraf itu maksudnya, pahami dulu satu paragraf itu maksudnya apa ya sebelum kita memulai menerjemahkan. Itu namanya tuning, membaca cepat ya, untuk menemukan masalah-masalah yang perlu diselesaikan dalam teks tersebut. Ya, jadi ketika menerjemahkan itu langsung satu kata yang kita baca kita terjemahkan langsung, tidak itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah analisa. Ya. Analisis merupakan tahap menganalisa isi pesan dalam teks secara gramatikal dan semantik. Ya. Ya, jadi setelah kita baca dengan cepat ya, bertuh kepada analisa ya, harus kita mengetahui ketika membaca teks tersebut ya, mana fi'il di sini, mana fa'il misalnya, mana maf'ul bih ya. Kadang kita membaca panjang gitu kan ya, fi'il kemudian keterangan-keterangan gitu kan, fa'ilnya jauh di bawah gitu kan misalnya. Kadang seperti itu kalau baca-baca kitab-kitab lama gitu ya. Nah, itu harus kita ketahui dulu gitu ya. Harus memeriksa struktur kalimat tadi ya, mengetahui, mendudukkan dulu gitu ya. Ya, ini posisinya apa gitu. Ya, ini sebagai fa'il, sebagai fi'il, mubtada, khobar, hal, segala macamnya itu gitu ya. Ya, mengetahui hal itu sebelum kita menerjemahkannya, itu namanya proses analisa. Ya, termasuk di sana menganalisa kosakata sulit. Ketika kita menemukan kosakata sulit, ya kita bisa membuka kamus ya, mencarinya di kamus. Ya, karena dalam kamus juga nanti ada pilihan dari satu kosakata itu, ada berbagai macam pilihan makna ya, yang lebih sesuai dengan teks yang kita terjemahkan. Nah, jadi ini proses analisa ya, kajian ya terhadap teks yang akan kita terjemahkan. Oke, yang kedua ya understanding ya. Setelah kita analisa ya kita masuk ke dalam tahap pemahaman ya. Ya, kita memahami maksud dari teks tersebut ya, karena kita sudah menganalisanya, sudah mengetahui gramatikalnya, mengetahui makna kata demi katanya ya, telah mengetahui struktur kalimatnya ya. Nah, masuk ke dalam tahap pemaknaan ya. Jadi sebelum kita terjemahkan ya, sebelum kita tuliskan ya, kita pahami dulu ya, maksudnya apa ya. Ya, kita baca, analisa, kemudian pahami ya, paham kita maksudnya dulu. Kemudian yang keempat, itu masih belum dituliskan ini ya, ya dalam proses penerjemahan. Yang keempat adalah terminologi atau pengistilahan ya. Ini pemindah bahasaan gitu. Dikatakan seperti itu. Dalam tahap ini penerjemah memikirkan pengungkapan terjemah ke dalam bahasa sasaran. Nah, ini dalam memahami tadi dia belum memikirkan bagaimana sih dalam bahasa sasaran kalimat yang tepat sehingga sama dengan yang dia pahami gitu. Ya. Jadi dia menemukan istilah-istilah, ungkapan-ungkapan yang tepat, cermat dan selaras dalam bahasa sasaran. Itu namanya terminologi. Dia memikirkan ya, mencari gitu ya, bagaimana pengungkapan yang tepat ya, sesuai dengan makna yang diinginkan oleh teks dari bahasa sumber tadi ya. Itu namanya terminologi. Yang kelima, restructuring. Nah, ini baru dia menuliskannya ya. Baru dia setelah dia menemukan kosakata ini yang tepatnya maknanya apa. Nah, misalnya satu kosakata maknanya banyak gitu kan. Pengungkapannya bagaimana gitu kan. Istilah-istilah tertentu seperti idiom-idiom atau metafora itu masuk dalam pengungkapan yang tepatnya bagaimana. Ya, kemudian setelah itu baru dia restructuring. Dia rancang ulang, dia gabungkan kata demi kata tadi ya, susunan kalimat demi susunan kalimat tadi, gabungkan sehingga menjadi sebuah versi baru dalam bahasa
sasaran ya. Penerjemah menyusun kembali semua yang sudah dia disesuaikan dan diselaraskan dengan bahasa sasaran. Nah, ini baru muncul ya, baru terproduksi gitu ya, teks yang baru dalam bahasa sasaran dengan makna yang sesuai dengan bahasa sumber tadi. Itu baru restructuring. Oke. Kemudian belum selesai, setelah dia terjemahkan, dia rakit menjadi sebuah teks yang baru, ya butuh yang namanya kepada checking ya. Dalam tahap ini penerjemah memeriksa kembali hasil terjemahan tahap pertama ya, menandai kesalahan penulisan, tanda baca dan susunan kalimat. Jadi harus masuk ke dalam namanya pembacaan ulang ya, checking. Ya, jadi seluruh penerjemah ya, begitu juga dengan kami di Pusat Terjemah Al-Azhar ya, diharuskan sebelum mengirimkan kepada koordinator ya, harus dibaca lagi apa yang sudah ditulis itu ya, namanya pembacaan ulang. Nanti ke koordinator ya atau editor ya membaca lagi ya hasil yang sudah dikirimkan, lalu mengeditnya sesuai dengan kebutuhan editor, kemudian mengirimkan kembali ya teks yang sudah diterjemahkan itu kepada penerjemah untuk dibaca ulang lagi ya. Itu namanya double cross check gitu ya. Tapi di cross ya, maksudnya disilang ya. Saya membaca terjemahan penerjemah yang lain, penerjemah yang lain membaca terjemahan saya gitu. Ya, agar mengetahui ya, pasti ada ya kesalahan-kesalahan dalam menerjemahkan ya. Paling kurang kesalahan dalam ketik ya, dalam mengetik, kekurangan huruf misalnya atau apa gitu ya, tanda baca, atau memang kadang ada kesalahan dalam pemaknaan. Ya, ada kesalahan dalam pemaknaan, yang namanya manusia tidak luput dari salah dan lupa gitu kan. Nah, ini sangat penting. Kemudian setelah checking ya, ada yang ketujuh yang namanya discussion. Ya, dalam tahap ini penerjemah mendiskusikan hasil temannya dengan orang lain, baik menyangkut isi atau ya, tapi ini sudah tercukupi dengan double cross check tadi ya. Tapi kalau menerjemahkannya sendiri itu kepada discussion ya. Harus disuruh orang lain untuk membaca ya, membaca hasil terjemahan kita tadi ya, dan diutamakan adalah native speaker ya. Kalau kita menerjemahkan bahasa ke dalam bahasa Indonesia, yang membaca itu haruslah orang Indonesia asli ya, orang yang dan seorang pembaca juga gitu ya, jadi dia bisa mendiskusikan apakah hasil terjemah ini bisa dipahami atau masih ada rasa-rasa dari bahasa sumber gitu. Rasa-rasa maksudnya gramatikalnya masih terbawa-bawa gitu bahasa. Itu perlu ke tahap diskusi. Nah, di Pusat Terjemah Al-Azhar itu untuk bahasa-bahasa yang lain ya, khusus untuk bahasa Indonesia ya, memberi sekedar info. Bahasa Indonesia kan anggotanya semua orang Indonesia gitu kan. Tapi kalau bahasa-bahasa yang lain itu ada orang Mesirnya. Ada orang Mesirnya. Jadi dan harus ada satu orang dalam setiap kelompok bahasa itu seorang native speaker. Misalnya bahasa Spanyol itu harus ada orang Spanyol satu dalam itu. Ya, jadi dia bertugas untuk membaca kembali hasil terjemahan tadi, apakah bisa dipahami oleh orang Spanyol atau tidak, seperti itu. Begitu. Jadi penting ya dalam tahap diskusi ya. Nanti kalau misalnya untuk bikin kajian terjemah nanti ya, grup terjemah ya, setelah menerjemah adakan bengkel terjemah misalnya, seperti itu ya, menerjemah lalu didiskusikan ya apa yang kurang ya, untuk sebelum diterbitkan. Itu yang ketujuh ya, discussion. Oke, itulah tahap-tahap menerjemah. Yang pertama tadi adalah membaca cepat ya, kemudian menganalisanya, mengkajinya, kemudian memahaminya ya, apa yang dimaksud oleh si penulis, kemudian restructuring ya, menuliskannya kembali ya dalam bahasa sasaran ya, kemudian checking ya, kita membaca ulang apa yang diterjemahkan, kemudian mendiskusikannya dengan orang lain. Oke, kesulitan selanjutnya yang kesulitan dalam menerjemah. Ya, kesulitan yang sering ditemukan dalam menerjemah. Yang pertama adalah tidak adanya padanan kata yang mengandung makna yang sama dengan bahasa sumber. Ya, ini juga tidak jarang kita temukan ya. Ada kata-kata yang tidak ada
padanan katanya atau terjemahannya dalam bahasa sumber. Khususnya kalau kita menerjemahkan yang bersifat budaya gitu ya, bersifat kebiasaan-kebiasaan ya yang tidak ada budaya istilah itu di bahasa sasaran. Nah, itu kadang susah menerjemahkannya. Ya. Misalnya apa? Misalnya kutab gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab itu apa padanannya dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kita temukan MDA, MTPA, tapi tetap beda. Gitu. Tapi kalau ke dalam bahasa Inggris itu lebih susah lagi menemukannya apa gitu. Nah, seperti itu. Ya, adanya kata-kata yang tidak ada dalam budaya orang lain gitu ya. Seperti itu. Kemudian masalah gramatikal yang berbeda antar bahasa. Ini sudah pasti ya. Adanya perbedaan gramatikal, maksudnya tata bahasanya ya. Gramatikal itu tata bahasanya. Ya, tata bahasa Arab dengan tata bahasa Indonesia ya sangat jauh berbeda gitu ya. Ya, itu menjadi masalah ya, jadi harus dikuasai. Yang kedua, perbedaan latar belakang budaya setiap bahasa ya. Ya, budaya juga berpengaruh ya. Misalnya hal-hal yang dianggap sopan di suatu daerah ya tidak sopan di daerah yang lain seperti itu. Ya. Misalnya menepuk kepala misalnya kan dalam orang Arab biasa aja bercanda gitu kan, dalam orang Indonesia sudah kasar sekali, sudah marah gitu kan, seperti itu. Ya banyak hal-hal yang dalam budaya misalnya yang seperti kata dermawan tadi ya, ungkapan dermawan dalam budaya dengan budaya lain itu berbeda gitu. Ya, keberanian misalnya berbeda ungkapannya ya. Jadi perlu memahami latar belakang dari budaya setiap bahasa. Yang keempat, perbedaan waktu ditulisnya teks yang diterjemahkan dengan waktu penerjemahan. Ya misalnya dalam penggunaan kosakata. Jadi ada kosakata kuno ya yang tidak digunakan lagi pada zaman sekarang atau jarang digunakan, itu akan menjadi masalah. Dia pasti akan butuh kepada untuk membuka kamus gitu ya. Misalnya bahasa-bahasa buku-buku turos yang buku lama yang tidak digunakan lagi ya bahasa tersebut dalam bahasa Arab modern ya. Itu akan kita akan menemukan masalah di sana. Jadi ya setidaknya ada 4 masalah. Mungkin ada masalah-masalah yang lain ya dalam menerjemahkan. Ini yang saya simpulkan saja gitu ya. Ada 4 hal yang akan menjadi kesulitan dalam menerjemah yang harus kita perhatikan. Oke, selanjutnya. Sudah. Selanjutnya hanya lempar latihan karena kita di Zoom ya. Jadi sulit untuk melakukan lempar latihan. Mungkin nanti kalau pelatihannya sudah offline ya, silahkan kalau memang dibutuhkan, Ana siap membantu untuk pelatihan-pelatihan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, Ana minta maaf ya, kalau terlalu panjang ya, terlebihan dan kurang, Ana minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kepada Terima kasih kita ucapkan kepada Bang Yahya yang telah memaparkan tentang langkah pertama atau cara untuk menerjemahkan dari bahasa lain ke bahasa kita. Kemudian selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk seluruh peserta yang hadir di seminar ini. Mungkin silakan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya mengacungkan tangan, nanti akan dipersilahkan oleh moderator. Atau mungkin bagi peserta yang malu untuk menyampaikan pertanyaan, boleh mengirimkan pertanyaannya ke moderator, nanti moderator yang akan menyampaikan kepada Bang Yahya. Bisa diketik di chat juga bisa, kalau tidak mau berbicara. Mungkin terlebih dahulu pertanyaan dari moderator, Bang. Oke, ahlan. Mengenai sebuah teks yang mungkin membutuhkan suatu penafsiran yang panjang gitu, yang kalau kita terjemahkan secara tekstual, secara lafaznya saja itu mungkin mengurangi sekali maknanya gitu. Jadi apakah boleh kita
menterjemah tapi dengan seperti menafsirkan, Bang. Begitu saja, Bang. Ya, kalau memang dibutuhkan, ya memang seperti itu ya. Ketika menerjemahkan itu, ya tapi tidak berlebih-lebihan juga gitu. Ya, misalnya kita tandai di sana ya. Pen ada kita koma setelah itu dalam kurung ya. Penambahan itu dalam kurung penerjemah itu. Ada kita sebutkan di sana itu bahwa informasi tambahan ya dalam teks itu adalah dari si penerjemah. Jadi kita sebutkan di sana ya. Tapi kalau sifatnya adalah masih dalam pemaknaan makna tersebut, misalnya satu kata itu tidak kita temukan padanannya dalam bahasa sasaran, tapi butuh kepada beberapa kata untuk menjelaskan satu kata saja, itu tidak apa-apa kita tuliskan. Tapi kalau misalnya hal itu masih tidak jelas ya, perlu ditambahkan dengan informasi tambahan ya. Kalau dia bermaksud sebuah informasi tambahan ya, penjelasan tentang makna kata tadi masih tidak jelas gitu rasanya ya, walaupun sudah dijelaskan seperti itu, mari kita taruh dalam kurung gitu ya, di akhirnya kita tulis penerjemah atau kita bikin footnote ke bawah ini. Footnote ke bawah kita berikan tambahan informasi tentang kata tersebut ya, kita tuliskan di sana adalah ini tambahan dari penerjemah seperti itu. Ya, terima kasih, Bang. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Bang Ismail Syukri Al-Fadani. Kita persilakan kepada beliau untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Bang Ismail. Bang Ismail Syukri. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, Bang. Ketika menerjemahkan suatu teks itu, nak Bang, itu awak palingkan maknanya dengan makna lain, cuman jauh contohnya teksnya ndak bisa awak terjemahkan dengan bahasa teks itu. Orang-orang jemaah ndak bisa memahami makna itu, jadi awak terjemahkan dengan bahasa yang dimengerti oleh jemaah, tapi jauh berbeda dari konteks teks itu, Bang. Apa itu menyalahi aturan penerjemah, Bang? Ya, Nana menjawab, coba. Ya, Bang, itu. Jadi pertanyaan dari Bang Ismail, apakah boleh menerjemahkan keluar dari konteks karena tidak adanya bahasa yang bisa menerjemahkan lafaz tersebut. Jadi silakan Bang Yahya untuk menjawab. Ya, kalau dia keluar dari konteks itu sebaiknya ya diusahakan ya untuk dihindari gitu. Ya. Karena kalau keluar dari konteks atau maksud dari teks tersebut ya, itu nanti akan berbeda pemahamannya dari yang dimaksudkan dari teks tersebut gitu. Akan maksudnya peluang kesalahannya sangat besar gitu. Ya. Kalau memang tidak bisa diterjemahkan ya, kita bisa masuk ke dalam penafsiran tadi seperti yang ditanyakan oleh Syafrul Jamil tadi ya. Kita jelaskan dalam penjelasan yang panjang gitu. Ya, apalagi kalau konteksnya dalam penerjemahan terhadap jemaah gitu ya. Ketika misalnya dalam ceramah kita menerjemahkan sebuah hadis atau ungkapan dari ulama, ya kita jelaskan dalam bentuk penjelasan yang panjang. Kita jabarkan gitu, maksudnya bagaimana. Nah, daripada kita keluar dari menerjemahkan tadi gitu. Ya, jadi terjemahannya tetap, tapi kita jelaskan maksudnya adalah mungkin itu. Terima kasih, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Berarti untuk menafsirkan tuh berarti boleh ya, Bang? Ya boleh, maksudnya kita menjelaskannya ya, tapi itu bukan kita tuliskan dalam badan terjemah tadi kalau kita menerjemahkan teks ya.
bukan kita tuliskan dalam terjemah tadi ya. Kalau memang panjang seperti itu ya, maksudnya penuh kepada itu, lebih baik kita tuliskan di footnote gitu. Ya, kita berikan footnote ya, maksudnya seperti ini gitu. Dan kita berikan juga sumbernya gitu, bukan hanya menurut kita saja gitu ya. Nah, maksudnya dalam hal ini kita sebutkan, lihat ini menjelaskan seperti ini, itu tambahan dari penerjemah ya, kita sebutkan juga sumbernya ketika kita menjelaskan hal itu ya. Sebaiknya seperti itu gitu. Misalnya kita menerjemahkan suatu hadis misalnya kan ya, tidak bisa kita dipahami dari terjemahan teks tersebut ya. Mungkin ada maksud dari kata tersebut itu ada dijelaskan oleh ulama, misalnya dalam Fathul Bari misalnya ya, hadis Bukhari gitu kan. Nah, kita tuliskan di sana maksudnya apa, Fathul Bari, Fathul Bari cetak apa namanya, jilid segini, halaman segini misalnya, seperti itu ya. Oke. Terima kasih banyak Bang informasinya. Iya, sama-sama Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Yahya yang sudah menjawab pertanyaan. Kemudian satu lagi pertanyaan dari Fani Kurniawan, Bang. Pertanyaannya, jika ingin menerjemahkan suatu kitab dan mencetaknya dalam jumlah yang banyak, apakah penerjemah harus mendapatkan izin dari pencetak atau penulis kitab asli yang akan diterjemahkan tersebut? Oke. Dalam etikanya ya, maksudnya dalam hak cipta dan semacamnya, hukumnya ya memang harus ada izin ya, dari penulis dan penerbit aslinya ya, tapi merelakan ya, membolehkan. Ada dari beberapa penulis ya yang membolehkan, silahkan, yang mau menerjemahkan silahkan tanpa perlu minta izin ke saya. Tapi biasanya itu nyangkutnya itu di penerbit ya, karena di setiap terbitan itu ada hak ciptanya, itu tidak boleh mengcopy segala macamnya itu di setiap buku itu, kecuali dengan izin tertulis dari penerbit ya. Izin penerbit itu tidak susah ya. Nanti kalau kita memang mau menerjemahkan, nanti bisa kita urus ke penerbitnya itu ya. Ya kalau dulu ya banyak ya dari mahasiswa Indonesia yang menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Indonesia, buku-buku ringan biasanya. Nah, jadi mereka pergi keliling-keliling pustaka-pustaka mencari buku-buku yang kira-kira laku di Indonesia. Ya, kemudian mereka membuat reviewnya, ya, kemudian dikirimkan ke penerbit di Indonesia. Ya, jika review itu diterima, ya dia langsung mengurus izinnya ke penerbit di sini. Jadi mengurus izin itu kalau memang penerbit di Indonesia sangat tertarik dengan buku tersebut, gitu ya. Nah, penerbit di Indonesia itu yang menguruskan, kita tinggal menerjemahkan saja. Gitu. Maaf, mungkin lagi tidak sadar. Okay. Mungkin bisa kalau memang penerjemahan Indonesia tidak mau menguruskan izinnya kepada penerbit yang di sini ya, bisa kita yang meminta izinnya itu. Ya, tahu saya dari senior-senior yang pernah menerjemahkan itu katanya tidak sulit untuk mendapat izin itu. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Ya, terima kasih Bang Yahya. Kemudian pertanyaan setelah ini, mungkin kita akan menerima sekitar tiga pertanyaan lagi, Bang, supaya tidak terlalu banyak. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita menerjemahkan suatu kitab dengan satu paragraf saja? Apakah per kata menerjemahkannya atau dengan pemahaman kita? Nah, sebelumnya beliau minta maaf karena mungkin tadi sudah dijelaskan tapi tidak terlalu mendengar dengan jelas karena jaringan katanya. Oke. Ya, dalam penerjemahan itu ya tidak dua-duanya ya, tidak dengan hanya pemahaman kita lalu kita tulis ulang dengan bahasa kita sendiri ya, bukan seperti itu. Dan juga tidak pula kita terjemahkan kata demi kata, terjemahan
harfiah tadi ya, bukan seperti itu. Nah, jadi ketika menerjemahkan itu ya kita harus menjaga ya, seperti definisi terjemahan tadi ya, harus menjaga ruh dari teks aslinya gitu ya. Jadi bagaimana ungkapan dari si penulis itu tetap harus dijaga gitu ya. Ya bagaimana susunan katanya itu maksudnya tidak boleh kita tambah dan kurangi sehingga mengurangi informasi atau menambahi informasi yang ada ya. Dia harus seperti yang ingin disampaikan itu ya, informasinya harus itu, gagasan pikirannya harus seperti yang dimaksudkan oleh tersebut ya, dan kata-kata yang digunakannya juga sebaiknya ya sedapat mungkin ya dengan kata-kata yang digunakan oleh si penulis tadi gitu ya, karena itu akan berpengaruh kepada nilai emosi yang terkandung dalam setiap tulisan. Atau ya kalau misalnya kita menuliskan bahasa seperti buku-buku yang biasanya mengandung ada emosi dalam tulisannya itu seperti novel seperti itu, atau buku-buku ilmiah tapi kadang bahasanya seperti itu, seperti buku-buku pergerakan misalnya, atau buku-buku seperti buku-buku Muhammad Ghazali misalnya. Itu buku-bukunya biasanya ada perasaan penulisnya dalam setiap kalimat tadi. Nah, itu mesti kita jaga ketika menuliskannya ya. Ya, maksud kita memahami teks tadi itu bukan kita menuliskannya sesuai pemahaman kita, maksudnya berbeda dengan yang diinginkan penulis, bukan seperti itu. Ya, maksudnya kita memahaminya sehingga kita mengetahui ya, bagaimana yang diinginkan oleh penulis tadi ketika menuliskannya. Ya, mungkin itu. Semoga bisa dipahami. Dipahami, insya Allah, Bang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim, Bang. Ana mau nanya, Bang, bagaimana bentuk atau pelaksanaan penerjemahan isyarat? Apakah sama halnya dengan penerjemahan yang biasanya ada di televisi? Ya, yang seperti isyarat itu yang contohnya yang di televisi. Ya, dalam isyarat tadi sudah termasuk salah satu macam dari terjemah. Isyarat itu menggunakan bahasa gerakan tubuh ya, dengan isyarat ya. Sebenarnya kita juga sering menggunakan bahasa isyarat ketika berbicara. Misalnya begini kan, orang Mesir, istana ya kan, dengan tangan ya. Itu isyarat gitu. Walaupun dia tidak mendengar apa yang kita katakan, dengan isyarat itu kita maksudnya sudah tersampaikan. Ya, itu sebuah sarana berkomunikasi ya, isyarat tubuh. Jadi kalau terjemahan isyarat itu ya, makna yang diinginkan itu dia sampaikan dengan gerakan tubuh. Ya, salah satu konkretnya ya seperti itu yang kita lihat di televisi ya, atau dalam konferensi-konferensi ya, kalau ada anggotanya yang tidak bisa mendengar ya, kurang pendengarannya, biasanya ada juga ya yang di samping pembicara itu yang menerjemahkan apa yang disampaikan itu dengan isyarat. Ada juga seperti itu. Memang ada orang khusus untuk menerjemahkan isyarat tadi. Mungkin itu. Terima kasih, Bang. Baik, apakah masih ada dari peserta yang ingin bertanya? Silakan untuk mengirim pertanyaannya. Mungkin satu lagi dari Ana, Bang. Ya. Untuk teks-teks yang banyak menggunakan kosakata yang kontemporer, Bang. Untuk bahasa Arab itu bisa kita dapatkan sumbernya di mana, Bang? Penggunaan kontemporer itu. Ya, Terima jadi kasih. Syarat sebagai seorang penerjemah tadi lupa juga Anak sampaikan. Ya, kita itu harus banyak membaca. Ya, banyak membaca bahasa sumber, juga banyak membaca bahasa sasaran ya. Maksudnya kita harus banyak memiliki perbendaharaan kosakata Arab misalnya, dan dimakan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ya, kita bahasa modern itu ya ada dalam kitab-kitab bahasa Arab yang sekarang gitu, atau bahasa-bahasa koran misalnya, bahasa-bahasa di majalah misalnya
Ya, itu bahasa kosakatanya sering modern, misalnya istibakat gitu. Istibakat itu dulu bingung waktu anak tingkat 1 di sini kan menerjemahkan kata istibakat. Ternyata artinya adalah kerusuhan gitu. Artinya istibakat ya, saling bersatu istibak menjadi syubak gitu kan. Istibakat itu. Apalah maksud istibakat? Di kamus tidak ada, sama tidak ada. Tapi itu kita ketahui dari banyak membaca gitu. Ya, istilah-istilah seperti itu. Caranya ya harus memperbanyak kosakata kita ya. Ya kalau kita menerjemahkan buku-buku kontemporer ya, kita harus banyak membaca buku-buku kontemporer. Banyak membaca koran, membaca majalah bahasa Arab seperti itu. Juga mencari padanannya dalam bahasa Indonesia juga butuh kosakata yang banyak juga di bahasa Indonesia. Jadi memang seorang penerjemah itu harus banyak membaca bahasa Arab maupun bahasa Indonesia sebagai bahasa sasarannya. Mungkin itu saudara Syafrun. Terima kasih Bang.